Damai sejahtera untuk kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 11 Juli 2023, hari biasa ke-14. Peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai ayat 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dipanggil untuk menjadi saksi kebaikan Allah. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan tindakan kasih Yesus kepada orang yang kerasukan setan. Sungguh, Yesus adalah Putra Allah yang hadir ke dunia untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan mempersatukan. Inilah tanda-tanda yang jelas orang yang sungguh berasal dari Allah, milik Allah, yakni melakukan perbuatan kasih yang menyejukkan, mendamaikan, dan mempersatukan. Saudara-saudari terkasih, dalam peristiwa penyembuhan seorang yang kerasukan setan, tampak kuasa Allah dalam diri Yesus. Namun hal ini tidak serta-merta membuat para ahli Taurat dan orang Farisi menerima dan mengakui perbuatan baik dan kasih Yesus. Malah justru mereka memojokkan dan menjatuhkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu setan. Tindakan dan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menggambarkan bahwa sungguh tidak semua orang dapat melihat, menerima, dan mengakui perbuatan baik dari Allah jika disposisi batin, motivasi, dan seluruh hidup tidak didasarkan atas kebaikan dan persatuan dengan Allah. Sungguh ini menjadi tantangan bagi setiap pengikut Kristus agar mampu mengenal Yesus, beriman kepadanya, dan tetap teguh dalam perjuangan menjadi saksi kebaikan Allah di tengah dunia yang seringkali menawarkan atau menantang kita sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri telah mengalami penolakan dan juga pujian terhadap apa yang telah ia lakukan. Tetapi ia tetap setia kepada Bapa dalam kesaksian sampai akhir. Saudara-saudari terkasih, kita pun sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi saksi kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita perlu selalu waspada dan tanggap agar dalam kesaksian yang kita lakukan, kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan, penolakan, dan juga pujian atas apa yang kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, kita harus tetap bersuka cita sekalipun banyak tantangan, dan tetap rendah hati sekalipun mendapat banyak pujian. Sebab semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Sebab apa yang ada pada kita bersumber dari Dia, Allah sendiri. Maka kita pun pada akhirnya
akan mengembalikan kepada Dia, Allah yang telah memberi segala kebaikan kepada kita. Menjadi pengikut Kristus, saksi cinta kasih Allah di tengah dunia yang berubah-ubah dan penuh tantangan ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kesetiaan, pengorbanan, dan iman yang teguh. Maka dari itu, Yesus meminta kita untuk berdoa supaya mengirimkan pekerja untuk tuaian, untuk dunia yang penuh dengan tantangan, yang membutuhkan pelayan yang selalu menuntun banyak orang kepada kebaikan Allah. Saudara-saudari terkasih, semoga kita tetap berdoa untuk para pelayan rohani dalam hidup kita. Dan kita pun hendaknya menyadari bahwa setiap dari kita yang sudah dibaptis juga dipanggil untuk menjadi saksi, pelayan, dan pewarta kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dan ingat, setiap saksi akan selalu berhadapan dengan tantangan dan juga ujian. Semoga kita siap dan tanggap untuk menjalani tugas perutusan kita setiap hari. Persekutuan dengan Allah dan sesama umat beriman akan selalu menjadi penjamin bagi kita untuk dapat berjuang setia sampai akhir. Santo Benediktus Abbas yang kita peringati hari ini telah meninggalkan teladan bagi kita bagaimana menjadi saksi cinta kasih Allah. Lewat perjuangan dan kesetiaannya dalam doa, kontemplasi, persekutuan dengan Allah, ia mampu untuk meninggalkan kemewahan keluarganya dan menyepi untuk menjalin relasi dengan Allah. Ia juga mengalami banyak tantangan untuk kembali ke kemewahan dan kenikmatan dunia. Namun ia tetap berjuang setia dalam doa dan kurban bagi banyak orang. Semoga kita pun mau berjuang di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan, sebab Tuhan akan selalu menuntun kita sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita.